Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yauma ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, hidayah dan taufiknya kita bisa berjumpa kembali untuk membahas pelajaran tajwid dengan buku panduan Tajwid Asy-Syafi'i. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran ke-6 tentang hukum idgham, di mana dalam materi kali ini akan dipelajari beberapa hal. Yang pertama, makna idgham. Yang kedua, jenis-jenis idgham. Yang ketiga, macam-macam idgham dari jenis yang tersebut, dan praktek membaca dari idgham tersebut. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan idgham? Idgham secara bahasa bermakna memasukkan, atau dapat juga kita terjemahkan dengan menggabungkan. Secara istilah adalah proses penggabungan dua huruf, di mana huruf pertama dalam kondisi bersukun, sedangkan huruf yang kedua dalam kondisi berharokat. Saya ulangi. Idgham adalah proses penggabungan dua huruf, di mana huruf yang pertama sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat. Itu idgham secara istilah. Kemudian idgham terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat huruf. Yang kedua, jenis idgham ditinjau dari sisi kesempurnaan prosesnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan jenis-jenis idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat huruf. Perlu diketahui, idgham pada jenis ini, yakni ditinjau dari sisi makhraj dan sifat huruf, dia mempunyai 3 macam. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain. Dan yang ketiga, idgham mutaqaribain. InsyaAllah dalam waktu yang dekat ini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamatsilain? Idgham maknanya tadi memasukkan atau menggabungkan dua huruf. Mutamatsilain secara bahasa berasal dari kata misl. Ia maknanya serupa. Dalam hal ini, penggabungan dua huruf yang terjadi pada huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Huruf pertama dengan huruf kedua itu sifat dan makhrajnya sama. Bisa dikatakan ya, penggabungan dua huruf yang sama. Misal, ba dengan ba, ta dengan ta, lam dengan lam, dan seterusnya. Karena setiap huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya sama melazimkan huruf tersebut adalah huruf yang sama. Baiklah. Kapan suatu idgham disebut idgham mutamatsilain? Di sini dijelaskan, yakni pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya.
Huruf yang pertama dalam keadaan sukun dan huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Kita lihat contoh agar lebih jelas. Pada baris pertama, yaitu kalimatnya fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Atau fokus di sini. Pada potongan ayat tersebut terdapat contoh bab, yaitu kalimat rabihat bertemu dengan tijaratuhum. Kalimat rabihat diakhiri dengan huruf ta yang sukun. Kemudian bertemu dengan ta yang berharokat dari kalimat tijaratuhum. Maka jika kita baca secara menyambung, terjadilah pertemuan dua huruf, yaitu ta yang sukun dan ta yang berharokat. Jika dalam keadaan seperti ini, maka huruf ta yang sukun yang pertama dimasukkan ke dalam huruf ta yang kedua yang kondisinya berharokat. Kita lihat hasilnya. Jika ada huruf pertama sukun, yang kedua berharokat, huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah, yakni tidak boleh ditahan dengan gunnah, ya. Contohnya di sini adalah rabihat tijaratuhum. Contoh lain, kalimat berikutnya bal la. Bal diakhiri dengan huruf lam, bertemu dengan la berharokat fathah. Maka terjadilah di sini pertemuan dua huruf antara lam yang pertama dari kata bal yang keadaannya sukun dengan la yang berharokat fathah. Maka pertemuan ini menghasilkan idgham mutamatsilain. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, jika ada huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat, yang pertama kondisinya sukun, yang kedua berharokat, maka yang sukun dimasukkan kepada yang berharokat. Pertanyaannya, bagaimana cara membacanya? Baiklah, kita akan lebih perjelas dengan contoh berikut. Saya akan bacakan bagaimana huruf-huruf tersebut dibaca secara praktik. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijaratuhum. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Bal la. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Bal la. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yudrikkumul. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. غَرَبَتْ تَقَ. قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. وقد دخلوا. فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لك. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. اضرب.
idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Idhhab bi. Baik. Kalau kita perhatikan, maka proses idgham mutamatsilain ini di mana penggabungan huruf pertama dengan huruf terakhir yang kedua menghasilkan huruf yang double. Sehingga jika terdapat hukum-hukum tajwid yang sebelumnya berlaku ketika huruf terpisah, hilang bersamaan dengan terjadinya idgham ini. Misal, kita lihat di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 pada kata idrib bi'asak. Pada kata idrib, jika dia terpisah, kita sejatinya membacanya dengan idrib. Kita qalqalahkan huruf ba-nya. Namun, karena bertemu dengan huruf ba yang berharokat setelahnya, kemudian terjadi proses idgham, maka qalqalahnya dihilangkan. Sehingga hasilnya kita baca فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ. Demikian pula pada baris yang terakhir pada kata idhhab. Jika kita baca secara terpisah, maka kita mengucapkannya dengan qalqalah karena ba adalah huruf qalqalah. Seharusnya kita baca idhhab. Namun karena terjadi proses idgham, karena bertemu dengan huruf ba yang berharokat setelahnya, maka qalqalahnya menjadi hilang. Sehingga kita baca idhhab bi kitabi. Tidak ada qalqalahnya. Demikian pembahasan tentang idgham mutamatsilain. Catatan khusus untuk mim bertemu dengan mim dan nun bertemu dengan nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Misal di sini tidak ada. Ya, misalnya nanti pada seperti kita bahas pada hukum nun sukun atau mim sukun. Ya. Dia selain digabungkan, perlu kita tahan dengan gunnah. Dan ini pembahasan yang telah berlalu pada hukum nun sukun dan mim sukun. Kemudian, idgham yang berikutnya disebut dengan idgham mutajanisain. Apakah ini maksud dengan idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain secara bahasa, idgham sudah kita pahami. Mutajanis berasal dari kata jins yang bermakna satu jenis. Apa yang dimaksud dengan satu jenis? Atau idgham mutajanisain di sini adalah pertemuan atau proses idgham yang terjadi pada pertemuan dua huruf yang sama secara makhrajnya namun berbeda sifatnya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini hanya sama pada makhrajnya saja, tempat keluarnya huruf, tetapi sifatnya berbeda. Ya. Dan itu dalam Al-Qur'an terbatas pada huruf-huruf tertentu sebagaimana yang atau dijelaskan atau dicantumkan dalam buku ini. Huruf apa saja itu? Pertama, huruf mim bertemu dengan ba. Huruf huruf ba bertemu dengan mim. Kemudian huruf tha bertemu dengan zal. Huruf dal bertemu dengan ta. Huruf zal bertemu dengan dha. Huruf ta bertemu dengan ta. Huruf ta bertemu dengan ta. Dan huruf ta bertemu dengan dal. Berikut adalah contoh-contohnya akan kita praktekkan. Perlu diperhatikan,
huruf pertama yang berada dalam sukun dimasukkan kepada huruf yang kedua. Sehingga pada pengucapannya secara makhraj dan sifat akan berubah kepada huruf yang kedua semua. Misal, kita lihat pada contoh pertama. Kata hasadtum, asalnya adalah hasad bertemu dengan tum. Dal kita baca secara qalqalah jika terpisah. Hasad. Namun karena terjadi proses idgham, maka hilang qalqalahnya. Dan dal kita pindahkan makhrajnya menjadi makhraj ta. Atau sifatnya telah menjadi sifat huruf ta. Jadi yang kita ucapkan secara sifat dan makhrajnya adalah huruf ta. Demikian pula huruf-huruf yang lain, ya. Kita akan contohkan cara bacanya. Sebelumnya kita pelajari di contoh yang kedua, huruf ta bertemu dengan dal. Yang ketiga, sa bertemu dengan zal. Yang keempat, ta bertemu dengan ta. Yang kelima, zal bertemu dengan wa. Yang keenam, ba bertemu dengan mim. Yang ketujuh, ta bertemu dengan ta. Yang ini ada dua. Baiklah, kita akan contohkan cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasadtum athqalad da'wa yalhadh dhalik la'in basatta ilayya yadak walau annahum idh zalamu anfusahum ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin fa'amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Demikian cara membaca huruf-huruf tersebut ketika terjadi proses idgham. Catatan, pada huruf-huruf ini tidak terdapat huruf yang digunnahkan. Maka ketika diidghamkan tidak perlu disertai dengan gunnah. Kecuali pada pengidghaman ba dengan mim, maka itu disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Di sini adalah baris ketiga pada kalimat irkab ma'ana. Kita contohkan ulang sekali lagi. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Demikian pembahasan tentang idgham mutajanisain. Berikutnya yang ketiga, idgham mutaqaribain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutaqaribain? Mutaqarib berasal dari kata qarb atau qurbun yang bermakna dekat. Kenapa disebut idgham mutaqaribain? Karena huruf yang mengalami proses idgham ini adalah huruf yang dekat secara makhraj dan sifat. Tidak sama persis, tetapi mempunyai kedekatan. Ya, di dalam Al-Quran itu hanya beberapa huruf saja. Seperti yang tercantum dalam buku ini, yang pertama adalah lam bertemu dengan ra dan qaf bertemu dengan kaf. Di mana ketika dua huruf ini bertemu, yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua berharokat, maka yang sukun diidghamkan kepada yang berharokat. Ya, maka huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa disertai dengan gunnah. Ya, hanya diberikan tekanan, seakan-akan kita membaca
dua huruf yang double, yang ganda. Contoh pertama, pertemuan lam dengan ra. Kita lihat di sini. Yang kedua, sama, pertemuan lam dengan ra. Yang ketiga, pertemuan qaf dengan kaf. Dan yang ketiga, keempat, juga pertemuan lam dengan ra. Baiklah, kita akan contohkan bagaimana mempraktikkan bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Demikianlah pembahasan hukum idgham. 3 hukum idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifat huruf, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.